tidak serius. Tidak serius. Apalagi PAN ini adalah partai penguasa di Kabupaten Lima ini. Ini permasalahannya. Terus yang kedua, saya menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-Bapak DPR, lebih khusus Bapak Ibnu dan Bapak Adi, karena tahun 2025 Bapak Ibu dengan Bapak Adi telah memberikan aspirasinya kepada desa saya. Terima kasih banyak pada Bapak berdua. Yang pertama, kami selaku kepala desa pada tahun 2026 ini anggaran di desa minim sekali. Di desa Rite tahun ini hanya 373 juta saja. Habis dipangkas. Kami selaku kepala desa mau berbuat apa? Hari ini tidak bisa berbuat apa. Makanya hari ini lewat kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan kepada Bapak-Bapak DPR agar kiranya di desa Rite hari ini ada program yang urgent sekali. Saya ingin saya ajukan kepada Bapak-Bapak DPR hari ini. Yang pertama, air yang turun dari langit, dari banjir yang datang dari gunung di dusun Songcokohoro itu sangat meluap sekali. Tenggelam dusun Songcokohoro dan dusun Rasobo itu. Harapan kami agar kiranya drainasenya dibuka di situ. Kurang lebih drainasenya tidak begitu panjang, hanya sekitar 100 meter saja. Langsung kita buang ke sungai. Itu saja. Terus yang terakhir, sudah 6 bulan sampai dengan hari ini masih terganjal di dalam hati saya. Dari awal tadi bahwa kelima DPR yang ada di dapil 4 ini tidak ada bedanya orang daerah dan Ambalawi satu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya selama 6 bulan ini, kemarin tanggal 2025 kemarin, upacara 17 Agustus itu terburuk di Kecamatan Ambalawi. Upacara 17 Agustus kemarin terburuk di Kecamatan Ambalawi. Kenapa terburuk? Tidak ada satupun perwakilan DPR yang hadir kemarin. Hanya dibacakan oleh kepala desa NIPA teks proklamasi. Ini menjadi pertanyaan kami. Apakah itu DPR itu antara daerah dengan Ambalawi tidak ada bedanya? Ini menjadi pertanyaan kami, Pak. Tolong sampaikan dan jawab apa alasan Bapak-Bapak tidak hadir pada waktu upacara 17 Agustus itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari moderator. Ya harap dijawab dulu lah. Masih menanyakan ketidakhadiran dari fraksi PAN. Kalau tidak capek saya nih, ya benar dengan anggaran desa yang minim hari ini Pak Dewan, karena sudah diarahkan sekitar 40% untuk operasi desa Merah Putih, jadi 70, jadi DP-nya sekitar 330 satu desa ini. Jadi dengan minimnya itu harapan kepala desa Rite tadi ya untuk mendukung apa yang menjadi harapan desa. Tadi sudah sampaikan terima kasih kedua fraksi PDIP sudah. Jadi yang sangat urgent harapannya ada drainase di Songcokohoro ta. Kalau itu sih, pasti sih tahu tidak mau drainase nakar kan kasih atemo. Itu sekitar lebih kurang 100 meter. Kaitan dengan upacara kemarin Pak, yang tidak hadir ada aku punya alasan. Mohon izin Pak Ibnu, Pak Tua, Pak Walman, Pak Yusran, kita bagi ini ya, karena pertanyaannya kecendikan itu hampir 4 penanya. Ada Kordil,
ada Bung Adinda Goja, ada lagi Bapak Kepala Sekolah dan tadi lagi. Ya, tadi untuk peternak perikanan nanti Pak Yusran ya. Pak Yusran sama Pak Warman kalau infrastruktur, karena ini nanya ke pendidikan. Izin Pak Camat, Pak Kades kritik. Ya. Berapa itu 100 meter? Ya. Insya Allah. Oke. Siap. Yang penting tidak ada pembebasan lahan. Yang penting masyarakat tadi kan jadi problem. Contoh, kalau kita bicara tergenangnya air deras Pak, TLM botol desedanan tadi Bapak pasir itu bibir pun saya lorong. Kalau kata yang penting tidak ada pembebasan lahan, kita eksekusi selesaikan. Barang. Jangan kompromi panjang lebar itu kan. Bagi kita yang mudah-mudahan anggarannya tidak ada pemangkasan. Nanti saya juga yang akan menjelaskan secara detail mungkin terkait dengan pendidikan. Pak Kodil, izin sekali lagi masih harus jelaskan terkait dengan pendidikan. Pertama, dapodik sekolah harus lengkap. Apapun bentuknya sistem akan menolak. Sekalipun sekolah itu sudah rata dengan tanah, tidak bisa melakukan perjuangan. Tapi kalau kendala operator sekolah tidak mahir atau tidak bisa dan lain sebagainya, gampang. Nanti telepon saja saya. Saya akan minta bantuan ke operator dinas untuk mendampingi operator sekolah itu sampai bisa baca. Bagus. Yang penting ada komunikasi. Itu untuk guru. Percuma banyak maaf. Ada dulu di depan rumah Pak Wakil. Sekolah sudah roboh pakai terpang. Bupati tidak bisa berbuat apa-apa kalau dapodik sekolahnya tidak ada, bermasalah. Pertama perbaiki dapodiknya, baru dana lagi bisa kucurkan juga sertifikat sekolah. Syaratnya harus syarat itu, kalau syarat ini tidak terpenuhi maka tidak bisa. Tugas siapa ini? Tugas kepala sekolah, tugas kormi. Minimal kalaupun sertifikat belum ada, minimal dalam proses artinya hibah ya, hibah dan lain sebagainya secara administrasi itu diberi, baru nanti bisa melakukan intervensi di Komisi 4. Kita panggil pada berapa anggaran efek untuk Kabupaten Bima. Oh geser dong Pak, Kecamatan Ambalang ini ada sekolah A ini loh, ada sekolah Rinten, ada sekolah Mata, tapi cocok dan lain sebagainya. Yang rusak Pak ini loh. Iya Pak, Dewan, ini kendalanya. Apa kendalanya? Dapotiknya. Oh ya, panggil kemarin di SMP 9 orang kendala dapur, saya suruh pas sekolah dan operator turun. Tapi tidak, tolong didampingi operator sampai tuntas. Ini apa jadi kendala? Ini kan persoalan pemerintah administrasi saja. Itu bisa clear. Tadi tidak ada problem sekolah ini. Kalau soal bangga sekolah lain-lainnya, mohon izin, di sini bukan ruang perdebatan. Kalau Dina, kita sudah bertemu. Kalau kita mau diskusi, kita agenda khusus. Ini hanya untuk menyambung aspirasi, karena RPJMD itu ada jangka minimal. Kita sudah usulkan ini termasuk dalam sistem itu. Apakah realisasi 2007, 28, 29 atau 10 tahun yang akan datang? Misalnya kita usul itu lagi di 100, dari 100 itu yang akan kembali nanti diacak oleh sistem itu. Mana yang jadi skala prioritas? Apakah satu yang diperjuangkan oleh Pak Ibnu, satu yang diperjuangkan oleh Pak Rahman, satu yang diperjuangkan oleh Pak Yusran, atau satu yang diperjuangkan oleh Pak? Tidak semua usulan itu bisa tercover. Contoh tadi, apa sih kerjanya DPR Berat dan Ambalang yang tercover? Tuh, diri tercover dua. Aspirasi masyarakat kita perjuangkan. Mungkin ini perlu, mungkin diterapi perlu. Tapi berdoa saja, mudah-mudahan tahun 2027, 28, 29, 30 dan seterusnya itu masih bisa perjuangan. Soal kita tanda tangan fakta integritas pulang. Kalau pasti APBD tidak ada pemangkasan, saya berani tanda tangan. Tapi kita harus lihat kemampuan APBD kita. Jangan sampai tanda tangan sekolah masuk. Contohnya efisiensi pangkas semua mati kita. Sama kayak desa bikin janji apa tidak bisa karena sudah dipetok sekian. Begitu juga di daerah. Salah satunya saya tarik kata abang itu peningkatan PAD kita harus makan. Dinas-dinas yang harus punya inovasi untuk menaikkan pendapatan PAD kita. Salah satunya dinas pariwisata dan perikanan. Misalnya TP kita harus aktif, pariwisata kita harus tata. Makanya Madu kemarin di pendapatan daerah itu kita tingkatkan. Penerimaan pendapatan daerah bagi Bandiko sewa tanah dan hal-hal yang melampaui itu nggak mencolok. Kan itu menjadi salah satu. Dulu mata kita di Jepora untuk peningkatan PAD salah satu untuk menaikkan pangkat guru, maka guru harus berani ajukan sertifikat bahwa oke sholat dan biar kelas kan hampir kita ingin tahu capi 10 gua asal 10.
tahu dana 10 hektar, tahu seta. Kan itu pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah kita ini kita harus gimana? Kan tidak mungkin pajak itu dinaikkan dan memberi langsung. Salah satunya pariwisata. Ya harus didukung oleh infrastruktur biar orang tertarik. Udah lah pariwisata Pak Camat, pokoknya main mati caki di rumah aspal ini konsep. Itu harus ada kesadaran dalam diri kita. Bukan izin sekali lagi. Ya. Bukan kita tidak bisa tantangan. Kalau APBD sudah pasti 2027 mulai 300 miliar kembali kita sikat Pak. Tapi kalau pangkas seperti itu, coba bisa tulis saja. Kita akan ngatur postur APBD. Tapi yang pastinya, apalagi 2026 akan ada masuk program. Kita akan perjuangkan secara maksimal. Apakah itu benar si B, si C, jembatan tahu, tapi salah satunya akan masuk. Dari 4 ini akan masing-masing kalau 1 sempat 4, kalau 2 dapat. Itu untuk Pantai Sarite doakan. Mudah-mudahan itu untuk mata juga. Ya, yang penting masuk itu. Yang kalau ibu-ibu kepala sekolah gampang. Aku ini gampang. Yang penting ya masalah mungkin lo Pak Ibu. Fraksipan itu Pak. Kalau Jawabannya. soal fraksipan banyak maaf. Reses ini tidak ada perintah undang-undang mengharuskan harus kolektif tidak. Tapi inisiatif nomor 4 ini, mari kita sama-sama tuh turun diambil lagi. Mungkin Pak Haji Agelan juga sekarang mungkin sedang reses, mungkin baik di lain sebagainya. Tapi sepanjang 7 hari ini adalah perintah. Kalau seandainya beliau tidak hadir saat ini, mungkin beliau sudah diagendakan di reses yang lain. Kemungkinan ada Tidak bisa koordinasi Pak. intervensi apalagi menyampaikan. Ini kan perintah harus reses. Lalu yang kedua banyak maaf. Kalau kehadiran kalau khusus pribadi Mas Doho untuk masalah ambil lagi kemarin terkait dengan tidak hadir saat upacara. Izin, Mata tidak tahu siapa yang ditugaskan di Amal Labi, tapi Mata Doho kemarin dari fraksi PDI Perjuangan ada perintah dari Ibu Ketua Umum bahwa Mata Doho itu harus melaksanakan upacara di kantor DPC partai, diperintahkan untuk kader partai, bukan anggota DPR, tapi kader partai. Dan Mata Doho sebagai kader itu harus menghadiri upacara di kantor partai. Tidak mestinya harus DPR untuk hadir itu, kan ada inisiatif daerah. Oh, mungkin kalau 0A tidak ada halangan, mungkin Pak Ibu juga diundang oleh Golkar. Itu perlahan Mantap Pak Yusran. Tidak ada kewajiban bahwa DPR harus baca undang proklamasi di situ. Tapi ketika memang poin tidak ada kendala, itu bisa. Di Tambora 45 anggota DPR, tidak semuanya harus hadir 45 kecamatan. Kan kita hanya taruh masalah. Dulu Mata di Merah. Mungkin tahun depan ketika partai tidak mengizinkan Mata, mungkin Mata juga akan ada di Amal Labi Pak Camat. Yang penting ada perintah di situ. Oh, Bapak ini yang muda. Itu kalau soal Pak Ibu Mata kita sih. Ini tertahu supaya Ibu Pak Yusran dan Baik. Banyak banget teleponi, baik waktu sana naik. Tapi apalah gaya karena itu perintah. Mungkin itu paparan dari Mata terkait dengan pendidikan. Saya rasa sudah clear itu Pak Korin ya. Kalau untuk tidak belum clear kita diskusi. Kalau kita paksakan ini untuk berdebatan saling diskusi, ini hanya usulan. Ya, tidak cukup waktu. Kita bisa diskusi besok juga bisa. Ya untuk usulan itu. Ya kemudian.